Jadi Umar bin Khattab terbunuh sedang salat. Ali bin Abi Talib juga terbunuh sedang salat. Itu kok bisa terjadi? Kok bisa tidak ada yang tolong begitu kan cerita? Sedangkan tadi kita bicaranya tentang menolong sesama mukmin. Kok bisa sampai begitu? Nah, ini Pak, pembunuh-pembunuh dua sahabat yang mulia ini, itu semuanya berasal dari orang-orang yang membenci kebaikan. Yang membunuh Umar itu adalah Abu Lu'lu'. Yang membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abu Lu'lu' ini ya, itu dia membenci Umar ya, dengan fitnah yang diajukan kepada Umar bin Khattab. Abu Lu'lu' ini bahkan hari ini dipuja-puji oleh orang-orang Syiah Rafidah, karena orang-orang Syiah sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Lu'lu' ini seorang yang tidak menyukai Umar bin Khattab karena keputusan Umar. Ada satu kisah di baliknya tentang keputusan Umar bin Khattab menegakkan keadilan kepadanya. Jadi Abu Lu'lu' ini dia curhat ke Umar tentang, saya lupa detailnya Pak. Lalu Umar menjawab tidak sesuai dengan keinginan dia. Umar menjawab di atas agama ya. Abu Lu'lu' tak senang dengan jawaban Umar, sehingga timbullah kebencian, dan kemudian dibunuhnya Umar itu ditusuk langsung dari belakang ya. Abu Lu'lu' sengaja berdiri di saf kedua untuk membunuh Umar. Jadi bukan tidak ditolong, tetapi dia bergerak dengan cepat untuk membunuh Umar, ditusuk dari belakang, dirusuknya. Setelah itu para sahabat langsung mengejar. Jadi bukan diselesaikan salat ya. Begitu jatuh Umar, ada yang menggantikan langsung, satu orang maju menggantikan, yang sebahagian mengejar. Didapatkan Abu Lu'lu' ini Pak, dapat, dan akhirnya dikisas ya, dibunuh mati juga dengan hukum Islam. Begitu juga dengan kisah Ali bin Abi Talib, itu juga sama. Jadi direncanakan untuk dibunuh bukan hanya Ali, ada 4 orang yang ingin dibunuh ya, dan itu terkait dengan politik ketika Ali menerima perdamaian dengan Muawiyah bin Sufyan ya, Muawiyah, betul, Sufyan bin Muawiyah anaknya. Jadi politik ini yang membuat kemudian dia menyatakan Ali itu tidak betul, Muawiyah tidak betul, semua tidak betul, Amr bin As tidak benar, Musa al-Ash'ari tidak benar. Jadi 4 orang ini mau dibunuh sekaligus. Nah, ini pembunuhnya bernama Abdurrahman bin Muljam, seorang penghafal Quran yang kemudian masuk ke dalam pemikiran Khawarij, dan dia mulai mengatakan selain daripada kelompok mereka semuanya kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Al-Ash'ari, Imam Al-Ash'ari kafir, Abu Musa Al-Ash'ari kafir. Jadi pemikiran dia menyatakan ini kafir. Akhirnya yang dengan izin Allah, ternyata 3 orang lain itu tidak datang di waktu subuh. Ada yang sakit, ada yang sedang keluar kota, saya lupa yang mana yang sakit, yang mana keluar kota. Yang hadir Ali bin Abi Talib. Akhirnya Ali lah yang kemudian ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, dan juga Abdurrahman ini ditangkap lalu dikisas. Jadi sebenarnya mukmin yang lain pada waktu itu bukan tidak menolong, tapi karena terlalu cepat dia melakukan pembunuhan itu, sehingga mereka hanya mampu mengejarnya tanpa mampu untuk melindungi imam, karena semuanya sedang menghadap ke satu arah. Memang kalau imam yang disakiti Pak, kita kadang-kadang tidak nyangka, tiba-tiba begitu saja terjadi, habis kejadian baru kita bisa tolong. Tapi yang inti pertanyaan adalah, kalau itu terjadi pada kita Pak, ini kita sedang sholat, tiba-tiba misal ada orang yang melangkah ke depan, dari belakang dia mau melangkah ke depan, karena kalau orang sakit perut
Itu bukan melangkah ke depan, kan ke belakang cari kamar mandi. Tiba-tiba dia datang dari belakang. Itu kita harus berhati-hati. Di situ kalau kita lihat tanda-tanda ini imam akan dicelakai, itu harus bubarkan salat. Salat bisa diulang, itu tidak mengapa. Salat bisa diulang. Yang penting menolong agar tidak teraniaya sesama mukmin itu lebih utama. Itu wajib. Setahun yang lalu kan ada masa-masa pohimum, ada masa-masa mukul imam, yang ini bacok imam, pukul imam, itu ada masa-masa. Semuanya orang gila. Kalau sudah pukul imam, pukul ustaz, pukul tengku, ujungnya semua orang gila. Sama kayak pemimpinnya, Pak. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berhubungan dengan mukmin apapun kita boleh menggadaikannya, termasuk menggadaikan nyawa kita, untuk menolong sesama mukmin. Mungkin itulah menjadi penyebab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kira-kira begitu. Ini mudah-mudahan bisa menyebabkan kita berubah pikiran untuk saling sayang sesama mukmin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.